Oke, ya. Sekarang saya akan lanjutkan ini video kedua, ya, in the same day. Ya, tentang apa kan saya udah bilang tadi. When I pray in tongues, itu saya lebih sensitive to listen to the voice of the Holy Spirit. Ketika saya berbahasa roh, berdua dalam bahasa roh itu, saya lebih peka untuk mendengarkan suara Roh Kudus itu ya. Nah, saya mau sampaikan tentang apa sih problemnya. Ya kita bedah ya. Problemnya 5 gadis bodoh ini ya. 5 gadis, saya udah berulang-ulang membaca firman Tuhan dan saya nggak pernah dapatin bahwa mereka itu jahat ya. Kita nggak pernah tulis karena 5 gadis ini jahat gitu ya, mereka berdosa, enggak. Tapi mereka itu tertidur secara rohani. Mereka itu jadikan mereka tidak punya persediaan minyak yang melambangkan kesetiaan, kekudusan, dan ketaatan, dan juga mereka tertidur secara rohani. Nah, tertidur secara rohani itu apa sih maksudnya? It is as simple as this. Itu sesederhana kayak gini. Misalnya kalau kita tidur, kan tidur physically, tidur secara fisik kan kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Misalnya ya misalnya during our sleep, ketika kita tidur, kita kan misalnya ada sesuatu yang terjadi, misalnya hal yang kecil lah yang nggak sampai jolting ya, yang kayak sampai membangunkan, yang menggetarkan ke tiduran kita ya, tidur kita. Kita kan nggak tahu karena kita tidur, ya kan? Nah, misalnya apa ya yang simpel, kita tidur, ternyata kita bangun pagi, misalnya ya let's say misalnya ternyata kucingnya misalnya makan sesuatu yang ada di meja, yang makanan yang tidak disimpan gitu ya. Kita tidur kan nggak tahu apa-apa dengan itu. Nah, tidur rohani itu maksudnya itu you can't feel, nggak bisa merasakan apa yang terjadi dengan apa yang sekarang kita alami. Karena kan jadi kita ini tubuh, ada mata kita itu bisa melihat things around us ya, hal-hal di sekitar kita ya. Tapi di dalam tubuh kita ini ada jiwa, ada roh. Nah, roh ini juga punya dunia sendiri, yaitu bisa merasakan Tuhan ya. Walaupun ketika rasakan hadirat Tuhan, kemudian juga kita juga, tubuh kita merasakan ada orang yang sampai merinding atau apalah gitu ya. Nah, yang saya mau katakan ada eksistensi daripada manusia roh di dalam diri kita, bisa merasakan kehadiran Tuhan dan bahkan tahu apa yang terjadi sekarang. Seperti yang saya katakan, saya tahu bahwa we're in the perilous times. Kita ini di masa-masa sukar, karena saya tahu betapa, saya bisa mengerti betapa orang-orang saat ini mereka struggle, mereka kesulitan, terutama in finances, di dalam keuangan gitu ya, masa-masa sukar. Nah, dan seperti Brandon lah contohnya yang paling pas ya, dia bisa feel apa yang terjadi di atmosfer ya. Itu karena dia punya, selain tubuhnya yang sehat, yang hidup, dia punya manusia rohaninya itu bangun. Jadi kita, kan Allah itu kan roh. Nah, jadi kita itu bisa berinteraksi, tapi jangan bukan roh-roh jahat di sana ya. Bisa berinteraksi, mengerti pikiran Tuhan, feel the atmosphere, the spiritual realm. Kita bisa rasakan atmosfer dan kehidupan rohani ketika manusia rohani kita hidup. Seperti yang saya katakan tadi, kenapa saya bisa listen to the voice of the Holy Spirit? Karena saya hidupkan roh saya, sehingga saya bisa peka, oh ini lagi diajari, dia lagi ngomong kayak gini ya. Nah, saya bisa rasakan hadirat Tuhan all morning ya, sepanjang pagi. Nah, itu karena saya manusia rohnya itu terbangun.
Bahkan ada bukan satu, beberapa kali kejadian saya tidur. Nah, tapi saya dengar dan saya nggak bisa temukan waktu itu masih awal-awal lahir baru, di mana orang memuji menyembah Tuhan, dan itu kejadian sudah sekitar 10 or 11 p.m. ya, udah at night ya, at evening ya, sekitar jam 10 atau 11 ada orang memuji Tuhan. Saya padahal tidur, tapi saya jadi terbangun karena roh saya itu menikmati. Nah, jadi di dalam diri kita ini ada roh, itu roh yang Tuhan tempatkan pada kita, dan itu akan senses ya, spirit yang dibangun itu akan bisa peka terhadap the spiritual realm, dunia roh, di mana Tuhan akan berbicara. Karena Tuhan itu pada umumnya yang saya tahu, dia nggak bicara audible, dia nggak berbicara dengan bersuara yang didengarin ini, tapi didengar oleh telinga rohani. Nah ya, nah ini Roh Kudus lagi ngajarin. Nah, saya tahu kapan dia bicara, saya tahu dia kapan dia let me speak through the wisdom ya, dengan hikmat. Nah, jadi gadis bodoh ini sebetulnya nggak dikatakan orang ini tuh berzina atau jahat belum bertobat. No, mereka adalah kelompok mempelai yang get ready, siap-siap untuk menyambut mempelai laki-laki itu. Tapi akhirnya 5 ditinggal karena mereka kehilangan minyak. Minyak itu menggambarkan kekudusan, ketaatan, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, dan kemudian yang terus menyala-nyala berjaga dalam doa dan pujian penyembahan. Nah, apa yang saya mau sampaikan kepada kita? Mungkin gini, faktanya mungkin saudara tetap ke gereja, tapi saya katakan tadi, but your way of life, cara hidupnya is still the same, tapi tak sama, nggak ada perubahan. Karena sejatinya ibadah itu punya kekuatan untuk mengubahkan kita. Tetap nggak bisa rasakan Tuhan. Duduk di gereja ya, saya coba terangkan cara kebanyakan orang Kristen itu ke gereja ya, datang duduk ya, terus kemudian habis nyanyi beda nyanyi dengan menyembah ya, banyak sekali nanti yang saya mau ajarin ya. Duduk gitu ya, mulai firman, dengerin berapa menit, terus pikirannya sambil mungkin ngapa-ngapain gitu ya, pikirannya kemana-mana, dan firman itu nggak sesuatu ya kan, di posisi saya kayaknya nggak menyentuh, ya cuma lihat-lihat. Terus ada juga mungkin oknum hamba Tuhan yang melucu gitu ya, yang ngomong, orang-orang ini bukan berarti orang jahat, belum tentu orang jahat, walaupun ada yang jahat, bukan berarti kayak koruptor atau apa, apalagi nggak ada yang dikorupsi gitu ya. Nah, berarti kurang lebih sama statusnya dengan gadis bodoh itu ya. Hanya mereka tertidur secara rohani, dan fatal ke akibatnya. Yang 5 itu ditinggal, dan Tuhan katakan, mempelai itu katakan, saya nggak pernah mengenal kamu. Nah, jadi bukan soal, mungkin saudara pikir ya, ada mungkin yang dengerin video saya itu mukanya kayak gini, atau mungkin udah nggak terimaan dulu. Kenapa? Karena orang kalau belum lahir baru itu cenderung menolak kebenaran. Tapi kalau orang lahir baru itu langsung dia bisa embrace, menerima dengan baik, even though the word I deliver, firman yang saya sampaikan itu benar-benar stern ya, benar-benar keras gitu ya. Nah, atau mungkin udah langsung anti dulu, mungkin pikir ini mah kayaknya orang gereja tepuk tangan deh mungkin ya, atau apa. Jadi something that udah langsung mengadakan pertentangan. Nah, bukan berarti orang jahat gitu ya, tapi
secara rohani itu nggak bisa tersentuh dengan firman, nggak bisa rasakan hadirat Tuhan. Nanti pulang dari gereja ya, selanjutnya tadi, ya mungkin ada yang arisan, mungkin ada yang mungkin hangout di malls ya, atau yang lain-lain. Tapi yang tadi di gereja itu udah selesai, karena itu cuma rutinitas. Balik, kemudian dari from Monday to Saturday, nggak lagi dikerjakan apa yang mesti dikerjakan as a Christian, seperti seorang Kristen. Nah, jadi praktek ini membuat dia nggak tahu apa yang terjadi. Nah, saya hanya memberitakan firman yang kebanyakan kita tidak baca, ditidurkan, cuma dibersihkan, cover Alkitabnya ditaruh di meja, gitu ya. Saya hanya membuka itu through my videos, ya, lewat video-video saya, bahwa gadis bodoh itu kemudian ditinggal, itu karena ketidaksiapan rohaninya. Karena rohani itu nggak dibangun. Oh ya, saya perlu tambahkan ini, walaupun nanti saya terus ulang-ulangi. Saudara yang menonton video saya ini, khusus yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus ya, buat saudara yang belum, anggap ini pengetahuan awal. Saudara kalau mau kuat untuk bertahan during the perilous times, bertahan di masa sukar ini, Brandon katakan itu juga, bahwa saudara harus banyak berdoa dalam bahasa roh. Ya, itu yang saya saksikan. Kenapa saya menjadi orang yang dalam tanda kutip beda sendiri di antara orang yang cuek dengan kerohanian. They tend to ya begitu-begitu aja, nggak perlu perhatikan kerohanian. Tetapi saya stir up, berapi-api. One of them, salah satu dari mereka, dan I committed to do every single day, yang saya komitmen untuk I'm committed to doing, satu yang saya praktikkan setiap hari adalah praying in tongues. Itu yang stir up my spirit ya. Saudara yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, you have to discipline yourself. Saudara harus mendisiplinkan diri saudara untuk berdoa dalam bahasa roh ya. Nah, jadi masalahnya bukan orang ini jahat-jahat amat, enggak. Tapi secara rohani, bahkan kebanyakan itu tidak hidup. Ya, cuma just churchgoers. Ya, cuma orang-orang pergi ke gereja, and then they walk out the church. Mereka meninggalkan gereja, and their way of life are still the same. Dan mereka pulang dan hidup mereka nggak berubah. Nah, Alkitab yang tulis, baca Alkitabnya, akan lebih banyak yang menuju kebinasaan. And many of you don't really know this. Banyak di antara saudara nggak pernah tahu ini karena nggak baca Alkitab. Saya menganggap ini peringatan yang penting, karena hidup ini berapa lama sih? Apalagi sudah nggak muda-muda amat gitu ya. So you have to prepare. You have to seriously prepare your eternal life. Saudara harus dengan serius mempersiapkan kehidupan kekal saudara. Nah, saya tambahkan dikit lagi ya. Ini belum terlalu lama. Ketika saya udah terlatih, and I keep improving my ability to always meditate on God's word every single day. Ya, saya kan melatih diri saya terus meningkatkan untuk selalu merenungkan firman. Dan when I meditate on God's word, and I notice that the Holy Spirit deepen it day by day. Ya, stop bahasa Inggris dulu. Jadi ketika saya merenungkan firman Tuhan itu, di situ saya menyaksikan bahwa bagaimana Roh Kudus memperdalam my understanding tentang firman Tuhan. Dan Holy Spirit. Dan itu yang itu yang membuat saya memilih
bukan apa yang sementara sekarang, tapi apa yang kekal. Hidup kita ini itu ada limitation, ada batasannya di bumi ini, dan yang saya persiapkan adalah kekekalan. Dan lebih banyak orang Kristen yang masuk neraka nanti daripada yang selamatkan. Kalau ada yang langsung marah dengan pernyataan saya itu, kayak kemarin ya, di YouTube kalau lihat 2 posting saya tentang ciri-ciri orang belum lahir baru itu ngantuk, ngambek. Si ChatGPT kan bikin gambarnya itu lucu, saya juga sampai ngakak gitu ya. Mungkin dia langsung tersinggung. Terus judulnya kan di Facebook saya bilang, di YouTube ada orangnya di sini, terus apakah ini Anda? Langsung tersinggung gitu ya. Terus dia bilang jangan sembarang ngomong ya. Nah, itu salah satu contoh, you show yourself to me. Saudara memperlihatkan diri saya itu, saya nggak baca firman. Nah, kembali saya katakan bahwa jadikan firman ini tuntunan utama untuk mengerjakan keselamatan jiwa. Alkitab bilang nggak semua orang Kristen akan masuk surga, hanya mereka yang serius. And I come to these kind of people. Ya, saya datang pada kelompok yang orang Kristen seperti ini. Dan itu juga yang saya saksikan dengan orang-orang yang setia bersama dengan saya. Kalau firman seperti ini mereka dengarin, mereka langsung terima karena mereka juga udah baca berkali-kali. Jadi sebenarnya kenapa sih orang suka menentang firman kebenaran yang saya disampaikan misalnya, atau orang lain di sana yang menyampaikan kebenaran? Itu sebenarnya sesimpel, pertama, dirimu belum lahir baru, jadi cenderung tuh berontak. Terus kemudian nggak baca firman. Oh ya, this is it. Ya, tadi sampai saya a bit pause, sedikit berhenti. Nah, jadi yes, ketika saya renungkan ini, Tuhan itu kan dengan kasih-Nya itu datang untuk menebus kita. Dan ternyata ketika saya terus renungkan firman Tuhan, lahir baru pun itu bentuk kasih Tuhan untuk menolong kita supaya kita menjadi taat. Karena kan Dia tahu ketika dulu zaman bangsa Israel, mereka itu hidup di dalam berkepala batu, itu cenderung memberontak firman Tuhan dan mereka nggak bisa taat. Nah, Yesus datang dan juga lagi dikasih apa? Dia mau berikan kita hati yang baru. Asal kita punya kerendahan hati untuk katakan officially, itu perlu. Sama seperti kemarin sekali buatkan ilustrasi misalnya pernikahan, itu sakral ketika mengungkapkan, kedua belah pihak mengungkapkan janji sehidup semati. Nah, ini juga Tuhan dengerin itu, bahwa bagaimana kita punya keseriusan to receive Him as a personal Lord and Savior in our lives. Menerima Dia secara resmi untuk jadi Tuhan dan juru selamat satu-satunya dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi titik awal. Kemudian kan dikatakan kalau kita adalah lahir baru, Tuhan berikan kita hati yang baru, hati yang mudah untuk mengerjakan keselamatan kita tadi, ya. Jadi kalau ada di antara saudara yang belum berdoa lahir baru, atau Anda mungkin baru pertama kali untuk mendengar video saya, di video saya sebelumnya baik di YouTube maupun di Facebook ada doa lahir baru. Do it, lakukan itu, pray that prayer, ya. Doakan itu doa yang saya sudah bagikan. Dan kalau lakukan dengan wholeheartedly, sincerely, dengan segenap hati, dengan segala ketulusan, dan tentu diikuti dengan read the Bible every single day. You have to read your Bible, meditate on it, and put it into practice. Baca firman Tuhan, renungkan itu dan praktekkan itu, and you will see that the Word of God will powerfully change your life from the inside out. Saudara akan saksikan bagaimana firman itu dengan dahsyatnya mengubahkan kehidupan saudara. Bit by bit, day by day, sedikit demi sedikit, sehari demi sehari. Itu akan mengubah your mindset, pola pikirmu, the way you talk, caramu berbicara, the way you work, of course, the way you live, ya, cara bekerjanya, cara
cara berbicara, berpikirnya, dan juga cara hidup Anda. Hanya cara hidup yang diubahkan, yang dipersesuaikan dengan surga yang adalah kudus, yang proper, yang cocok masuk ke sana. Kalau orang masih tetap hidup dalam dosa, dalam kekerasan hati, ya, yang mau sendiri itu adalah kelompok orang Kristen yang yang digambarkan dengan jalan yang lebar, jalan yang luas, pintu yang lebar. Semua mau saya. Mau apa? Ya, kata Yesus itu menuju kebinasaan. Ya. Jadi, so I have to read your Bible. Jangan cuma church goer. You go to church once a week and then your way of life are still the same. Jangan cuma pergi ke gereja kemudian gak ada yang diubahkan. Itulah yang kita harus kerjakan setiap hari, ya. Saya mau ucap syukur bahwa dari from the first time the Lord told me to start ministry on Facebook, dan saya udah lihat gelombang pertama ada orang-orang diubahkan, dan ini gelombang terakhir. Dan saya juga udah melihat kayak Bo ini itu kan udah punya potensi. Saya sedang doakan Bo ini supaya, karena apa ya? Ini itu potensi. Kalau kan dia kan bersaksi bagaimana bersyukur ketemu video ini gitu ya. Nah, berarti kalau semakin dipoles, semakin di apa ya, maksudnya itu semakin dimuridkan, semakin dibentuk, ini lebih dahsyat lagi karena dia udah punya potensi yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai dia lebih dahsyat daripada sekarang. Itu yang terjadi dengan sahabat saya. Salah satunya ya, bukan cuma Bu Rini ya. Dulu ibu ini bersaksi gitu ya. Oh, ini kayaknya ceritanya oke lah, agak panjang. Dia bilang, Pak Atta, saya sampai datang ke Indonesia ya untuk mengikuti seminar-seminar dari hamba Tuhan terkenal karena dia haus, tapi dia nggak ketemu Tuhan. Dan hidupnya berubah di pelayanan ini setelah ketemu komunitas ini, dan hidupnya diubahkan. Apakah karena cuma TRC, The Rapture Church, apalagi dengan seorang Atasori Munggu, orang kampung yang biasa, sama sekali it doesn't has to do with my life. Gak ada hubungannya dengan diri saya. Hanya ketika saya ajarkan dia untuk baca Alkitab setiap hari, menjadi pelaku firman, berdoa, hidupnya diubahkan, bahkan dia dipakai oleh Tuhan di Malaysia untuk menjangkau ibu-ibu. Nanti saya akan cerita lagi secara khusus tentang sahabat saya ini. Terus di kota ini juga ada orang biasa yang bukan berpendidikan tinggi, tapi hatinya itu murni dan bertumbuh, ya. Seorang yang gak pernah baca kitab, udah baca kitab, bahkan udah dipenuhi Roh Kudus, dan saya ajarkan tentang banyak hal dan bertumbuh. Nah, Tuhan itu pakai orang yang gak biasa seperti kita untuk mempermalukan orang-orang yang ngesok gitu ya. Saya itu STH, saya itu Master Teologi, saya itu Dokter Teologi. Dan Tuhan pilih Brandon, which is he was a janitor. Dia adalah seorang tukang bersih-bersih yang bersihkan toilet di gereja. Dan Tuhan pakai dia luar biasa. Tuhan itu cuma melihat hati. Nah, saya malah rindu bahwa ini terus dibentuk dan dengan dahsyat Tuhan pakai di akhir zaman gitu ya. Dan ada juga di antara saudara yang I can feel it in my spirit. Saya bisa lihat bahwa ini udah mulai bekerja nih firman gitu ya. Walaupun nggak selalu responsif, karena kan tipe kita itu kan macam-macam. Ada yang pendiam, ya saya sebenarnya pendiam loh. Cuma kalau udah ngomongin firman, ya saya bawel gitu ya, saya cerewet. Tapi saya itu paling nggak tertarik ngomong yang nggak penting-penting. Makanya saya nggak suka spending time, nggak suka menghabiskan waktu, misalnya ke kedai tuak ya kode tuak bahasa Batak. Kedai ya ngobrol kayak karuan gitu ya, kayak I don't want to squander my time. Saya nggak mau menyanyiakan waktu saya, because every day, every hour, every minute
is precious. Setiap hari, setiap jam itu berharga gitu ya. Nah, tapi kalau udah ngomongin tentang kayak gini harus banyak ngomong kan. Tapi basically pada dasarnya kalau udah di luar video itu nggak suka bicara gitu ya. Paling males saya ngomong nggak penting gitu ya. Sama kayak mama saya. Nanti juga mungkin beberapa di antara kita yang mungkin you get curious about my mom, mungkin penasaran seperti apa sih tampang sosok mamanya yang katanya jadi teladan gitu ya. Mama saya juga nggak suka gosip. Saya nggak kayak like boasting about my family or blowing smoke here, kayak mau nyombongkan di keluarga sendiri atau ngomong kosong. Tapi faktanya mama saya nggak pernah dengar gosip yang ngomong nggak penting. Yang keluar dari mulut mama saya adalah pujian. Jadi lagu-lagu Korea itu suka dinyanyikan di dapur. Atau melojong lo soluku tugalumbang. Dia suka sampai kayak gitu nyanyinya. Dan saya tuh suka nempel sama dia. Dan yang saya dengar dari kecil itu nasihat dan lagu-lagu rohani gitu ya. Nah jadi ya seperti yang saya katakan, kita kan macam-macam type of person. Kita nggak selalu yang responsnya kayak bau. Tapi I can feel it in my spirit bahwa beberapa dari orang yang lihat video saya mulai sudah berpikir tentang kerohanian. That is the fruits. Dan itu adalah bukti, buah daripada what I'm doing right now, dari apa yang saya kerjakan sekarang gitu ya. Kayaknya dua video ini lagi ya, karena saya nggak mau terus ngobrol, karena saya mau berikan yang terbaik dengan fokus yang maksimal gitu ya. So that's what I have today for you. Ini yang saya punya hari ini untuk saudara ya. Please take heed the way you hear. Perhatikan cara saudara mendengarkan. Jangan cuma dengar tapi nggak nempel sesuatu. Our lives are so precious. Hidup kita itu sangat berharga. Dan Tuhan nggak tentukan kita, ya masih banyak nanti yang saya katakan. Bagaimana sih kamu, saudara menemukan panggilan? Just like me, saya udah menemukan panggilan saya. Kayak lagu itu, kau melukis, kemarin itu salah lirik. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Just say like Adam, ketika dia diciptakan itu with a purpose, dengan satu tujuan. Saya sudah menemukan tujuan hidup saya. Dulu saya pengen digugurin, bukan karena mama saya jahat, tapi saya anak bungsu, anak ke-12 dari 12 bersaudara, dan mama saya sudah gak kuat mungkin untuk alasan itu. Saya pengen digugurkan, tapi hanya saya jadi karena Tuhan punya rencana. Dan saya sudah menemukan panggilan saya. Saya gak hanya lewat di bumi ini, tapi saya melakukan tugas saya seperti Tuhan panggil saya. Ada banyak orang Kristen cuman lewat dari muka bumi dan gak pernah menemukan tujuan hidupnya. Bukan berarti semua harus seperti saya. Bagaimana sih untuk menemukan panggilan saudara dalam hidup? And I'll tell you this later in another video. Ya, saya akan bagikan ini di video yang lain. Ya, that's for today. God bless you.